23 Agustus 2023, hari di mana pesawat ruang angkasa Chandrayaan-3 milik India membuat sejarah dengan menjadi yang pertama mendarat di kutub selatan bulan, tempat yang biasanya tidak dapat kita lihat dari bumi. Apa yang membuat persembunyian bulan ini begitu menarik bagi para ilmuwan? Ternyata tempat ini menyembunyikan sesuatu yang berharga, yaitu es bulan. Tempat ini diyakini memiliki es yang lebih melimpah daripada yang kita temukan di utara. Dan tidak sulit untuk melihat kenapa para ilmuwan begitu bersemangat tentangnya. Ini adalah sumber air yang membeku, dan ini bisa menjadi kunci untuk membangun rumah permanen di bulan, atau bahkan menjadi bahan bakar untuk misi ke Mars. Para ilmuwan telah mengetahui tentang es ini selama lebih dari 2 dekade, sejak pesawat ruang angkasa NASA secara tidak sengaja menemukannya dalam salah satu misi. Kemudian, pada tahun 2018, NASA dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa mereka 100% yakin akan hal itu. Mereka mengatakan bahwa kutub selatan bulan memiliki air yang berlimpah. Bayangkan ini, pemukim bulan di masa depan bisa memanfaatkan pasokan air ini. Ini bisa membantu kita mempertahankan kehidupan di lanskap bulan yang tandus. Selain itu, dengan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen, kita bisa mendapatkan udara dan bahan bakar roket. Semua ini akan membuat misi ke bulan menjadi lebih layak dan mandiri. Ini juga merupakan kilasan ke masa lalu. Es purba ini, yang mungkin sama tuanya dengan bulan itu sendiri, bisa membuka misteri yang ada di bulan dan bumi. Tapi ternyata air sama sekali tidak langka di luar angkasa. Mungkin ada banyak planet di luar sana yang bisa mendukung kehidupan. Kita tahu hal ini karena kita mulai menemukan uap air di sekeliling bintang, dan air di sana sangat mirip dengan air di tata surya. Penemuan ini menunjukkan kalau air di bumi awalnya berasal dari luar angkasa. Air terbentuk di sekitar bintang dalam awan uap yang sangat panas. Kemudian, air berubah menjadi es dan menempel pada partikel-partikel debu yang sangat kecil. Partikel-partikel ini saling menempel seiring berjalannya waktu dan menjadi objek yang lebih besar seperti komet, planet, dan benda-benda lainnya. Sebagian di antaranya menjadi komet dan planet di tata surya kita. Dan begitulah cara air menyebar ke seluruh alam semesta. Dan mungkin juga begitulah cara air sampai ke planet kita dan bulan. Para ilmuwan menduga bahwa es di bulan mungkin telah melakukan perjalanan ke sini ribuan tahun yang lalu. Mungkin es itu menumpang di asteroid yang kaya air dan menabrak permukaan bulan. Semua ini memiliki implikasi besar bagi kita. Kutub selatan bulan merupakan kanvas yang ideal bagi umat manusia untuk membangun pangkalan bulan yang sesungguhnya. Bayangkan kubah-kubah batu bata yang dihubungkan oleh terowongan bawah tanah rahasia. Itu akan ramai dengan orang-orang yang sibuk mengoperasikan komputer. Beberapa orang lainnya akan menjelajahi lanskap bulan dengan jeep mereka dalam perjalanan untuk menambang sumber daya yang berharga. Kami memiliki beberapa ide yang cukup keren tentang bagaimana membangunnya. Pertama, kamu mungkin membayangkan mengangkut tempat berlindung yang besar dan menguras dompet yang jauh dari bumi. Tapi, mungkin ada cara yang lebih efektif. Pikirkan tentang sejarah kita sebagai sebuah peradaban. Setiap kali kita menjelajah ke tempat baru, kita mensurvei lingkungan sekitar untuk mencari sumber daya yang tersedia dan menggunakannya untuk bertahan hidup dan berkembang. Inilah cara kita menyebar ke planet kita sendiri. Jadi, kenapa kita tidak menyebar ke bulan dengan cara yang sama? Kamu mungkin bertanya-tanya sumber daya apa saja yang ditawarkan bulan. Kita tahu ada es di sana, dan es bisa diubah menjadi air. Tapi, kita bisa melihat dengan jelas kalau satelit kita ini tidak memiliki tanaman hijau yang subur dan makanan yang bisa dimakan. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi bulan memang memiliki sesuatu yang ditawarkan. Sumber daya mineral dan sinar matahari. Tidak seperti bumi, tempat matahari terbit dan terbenam, kutub bulan menawarkan pemandangan yang cukup indah. Matahari dengan anggunnya mengorbit di cakrawala sepanjang hari. Artinya,
Matahari dapat menyediakan sumber daya yang hampir tidak pernah terputus. Bayangkan, hidup di dunia yang bermandikan cahaya matahari tanpa henti. Aku yakin panel surya akan menyukainya. Kalau aku sih tidak terlalu. Namun kita tidak hanya dapat menggunakan cahaya matahari, tapi juga panasnya. Sejujurnya kita harus menggunakan semuanya. Jika kita masih memiliki logam cadangan saat memproduksi oksigen, temukan tujuan untuk logam tersebut. Kita harus memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab, tidak hanya di bumi, tapi juga di bulan. Itulah sebabnya para ilmuwan mempelajari cara mengubah sumber daya paling melimpah di bulan, yaitu regolit, menjadi batu bata yang kokoh. Mereka telah menemukan cara untuk membuat batu bata bulan. Para ilmuwan ingin menggunakan panas matahari untuk melelehkan debu bulan, lapis demi lapis, yang pada dasarnya menciptakan printer 3 dimensi untuk debu bulan. Para insinyur juga telah membuat batu bata dengan menggunakan oven matahari dan menyetrum tanah bulan dengan gelombang mikro. Mereka sudah cukup mahir dalam hal ini. Jadi ya, mungkin kita akan mendirikan pabrik batu bata kecil di bulan dan membangun rumah regolit. Ini seperti Minecraft dalam kehidupan nyata. Segera setelah kamu menemukan bahan baru yang keren, kamu harus membangun rumah mungil dengannya. Jika berhasil, batu bata ini bisa digunakan untuk membangun seluruh bangunan yang berpotensi mengganti modul-modul tiup atau memberi kehidupan baru pada pendarat yang ditinggalkan. Jadi, apakah para astronot harus menjadi tukang batu yang terampil? Ya, mereka tidak akan melakukan semuanya sendiri. Kita harus membuat sistem otomatis kecil yang melibatkan robot-robot yang bekerja secara kolaboratif. Manusia, tentu saja, akan mengawasi lokasi konstruksi. Terlepas dari semua otomatisasi ini, para ilmuwan percaya bahwa tinggal di bulan akan menjadi, ya sebut saja, nyaman. Desainnya bisa berupa tempat tinggal bertingkat atau area serbaguna. Namun akan ada beberapa tantangan juga. Di bulan, segala sesuatunya menjadi ekstrim. Bayangkan suhu terik yang bisa mencapai 100 derajat Celcius di siang hari. Dan di malam hari, suhu bisa turun hingga minus 290 derajat. Dan ini bukan hanya soal cuaca. Bulan terpapar radiasi matahari, sinar kosmik, dan hantaman mikrometeorit tanpa henti. Semua hal ini secara bertahap merusak apapun di permukaannya. Tantangan besar lainnya adalah debu bulan. Di bulan tidak ada udara untuk dihirup, dan debu di sana bisa menyebabkan masalah. Dan debu yang satu ini bukan debu biasa. Debu ini sangat lengket dan bahkan bisa membuat para astronot bersin-bersin dan matanya berair, seolah-olah mereka mengalami demam bulan. Debu ini juga bisa merusak peralatan dan pakaian antariksa. Bisa dibilang, debu bulan ini bukan main-main. Para ilmuwan telah menemukan bahwa debu tersebut terbentuk ketika meteor menghantam bulan, menciptakan partikel-partikel kecil dan pecahan-pecahan kaca yang tajam. Debu ini beracun, dan partikel-partikel kecilnya bisa melayang-layang di gravitasi bulan yang rendah sehingga sulit untuk bernapas. Tidak seperti di bumi, di bulan tidak ada angin atau hujan yang bisa membersihkannya. Jadi, sekarang para ilmuwan sedang mempelajarinya untuk mencari tahu cara mencegah masalah yang mengganggu ini, merusak seluruh misi mereka. Ada banyak hal di bulan yang tidak terlihat oleh mata. Para ilmuwan juga ingin menyelidiki misteri gelombang elektromagnetik frekuensi rendah di sana. Gelombang ini merupakan bisikan dari alam semesta yang jauh. Sinyal-sinyal yang sulit dipahami ini tetap tersembunyi dari kita selama berabad-abad. Kita hanya bisa menangkap hiruk-pikuk suara radio dan kebisingan latar belakang lainnya, tapi hanya itu. Akan tetapi, di sisi gelap bulan, kita akhirnya bisa merekam dan mempelajarinya. Mempelajari gelombang ini akan membantu para ilmuwan membuka rahasia asal-usul alam semesta. Ini bukan hanya tentang bumi atau bulan, tapi juga tentang mengintip ke masa-masa awal terbentuknya dunia kita. Laboratorium bulan yang baru bisa membantu kita untuk membentuk kembali pemahaman kita tentang alam semesta. Jadi,
NASA memiliki beberapa rencana besar di bulan sekarang. Misi Artemis mereka berhasil kembali ke bumi pada bulan Desember setelah hampir sebulan berada di luar angkasa. Misi ini menjelajah jauh melampaui bulan. Misi ini membuktikan kemampuan beberapa perkembangan teknologi terbaru yang akan membantu kita menjelajahi Mars. Tujuan Artemis adalah untuk membangun kehadiran yang langgeng di bulan. Mereka ingin membuat pintu gerbang seperti stasiun ruang angkasa di orbit sekitar satelit untuk membantu pendaratan. Artemis 2 akan membawa astronot ke orbit bulan pada tahun 2025 dan selama misi Artemis 3 yang akan berlangsung pada pertengahan tahun 2026, 2 astronot akan mendarat di dekat kutub selatan bulan. Sangat mungkin bahwa pangkalan bulan akan dibangun dalam beberapa dekade ke depan, jadi kita nantikan saja. Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan Gouda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair. Tapi, inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi, mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermassa sekitar 10% massa planet kita dan kira-kira seukuran Mars.
Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air. Tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana. Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Dia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan. Dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu. Planet agak miring ke samping merupakan hal normal. Bumi miring dengan sudut 23 derajat. Itu sebabnya kita punya musim. Musim panas datang saat bagian dunia tempatmu berada lebih dekat ke matahari. Sebaliknya, musim dingin datang saat tempatmu miring menjauhi matahari. Tapi Uranus lebih miring dibanding yang lain. Kemiringannya sampai sudut 98 derajat, jadi musim di sana sangat berbeda.
Tiap musim di Uranus punya durasi 21 tahun. Ingatlah hal ini saat musim hujan atau salju di bumi terasa panjang. Di bumi, kita mengukur jarak dalam hitungan menit dan jam, bahkan mungkin hari. Butuh 10 menit berjalan kaki ke rumah sahabatmu atau 15 menit untuk berkendara ke kafe favoritmu. Tapi di luar angkasa, semua berbeda karena ukurannya luas. Artinya, kita mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertentu dalam beberapa tahun atau biasanya tahun cahaya. Jadi, kalau kamu mau jalan-jalan ke bulan, kamu butuh waktu 9 tahun untuk menempuh jarak 385.000 km. Mungkin kamu ingin pergi ke bintang terdekat, Proxima Centauri. Kalau kamu terus mengebut dengan kecepatan konstan 113 km per jam, kamu akan sampai di sana dalam waktu sekitar 356 miliar jam atau sekitar 40,5 juta tahun. Percaya deh, saat 20 juta tahun pertama udah lewat, kamu bakal menyesal pergi ke sana. Di Mars terdapat lembah terbesar yang pernah kita temukan sejauh ini. Ini adalah sistem ngarai lumayan besar yang panjangnya 4.000 km. Itu 5 kali lebih panjang dibanding Grand Canyon. Para peneliti pertama kali melihatnya pada tahun 1970-an. Kumpulan gunung berapi yang terletak di sisi lain punggung ngarai ini mungkin membantu membentuk lembah ini. Kita belum menemukan planet yang sepenuhnya terbuat dari berlian, tapi di beberapa planet, hujan berlian turun di sana. Di Jupiter dan Saturnus, dua raksasa gas tata surya kita, badai petir mengubah metana yang melimpah menjadi jelaga, yang kita kenal sebagai karbon. Jelaga jatuh dan berubah menjadi grafit. Selanjutnya, grafit berubah menjadi berlian dengan diameter sekitar 1 cm. Sebelum kamu mencari tahu cara memesan perjalanan roket untuk panen berlian, kamu wajib tahu berlian ini tidak bertahan lama. Setelah memasuki inti planet ini, semua meleleh. Pernah melihat saat kamu menatap bintang 2 malam berturut-turut pada waktu yang sama, misalnya pukul 9 malam? Bintang-bintangnya tetap berada di tempat yang sama, tapi bulan tidak. Ada 2 alasan. Pertama, itu tergantung pukul berapa kamu melihat bintang. Misalnya, kalau kamu pergi keluar pukul 8 malam dan besoknya kamu menatap pada pukul 11 malam, kamu akan melihat bulan di 2 tempat yang sangat berbeda. Kalau ini terjadi, bintang-bintang di atas pasti berada di posisi yang berbeda di langit karena planet kita berputar. Seperti yang kamu ketahui, bumi butuh 24 jam untuk membuat satu lingkaran penuh. Artinya, dari sudut pandang kita, langit dan segala sesuatu di atas sana bergerak di sekitar kita 1 kali dalam 24 jam. Dengan cara sama, matahari mengubah posisinya, terbit dan terbenam setiap hari. Jadi, kalau kamu pergi keluar 2 malam berturut-turut pada jam yang sama, biasanya kamu harus menunggu setengah jam atau bahkan lebih agar bulan kembali ke posisi yang sama seperti malam sebelumnya. Bintang-bintangnya kurang lebih berada di tempat yang sama. Mereka kelihatan bergerak, tapi itu cuma karena bumi berputar. Tapi bulan bergerak di sekitar planet kita dan melewati fase berbeda. Misalnya, bulan baru adalah saat langit benar-benar gelap. Bulan purnama adalah saat sisi siang harinya menghadap ke bumi. Butuh sekitar 1 bulan bagi bulan untuk menyelesaikan 1 siklus mengitari bumi. Mungkin kamu bakal lebih beruntung saat panen berlian di planet berikutnya ini, 40 juta tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan biasa menyebutnya bumi super. Bumi super biasanya jauh lebih besar daripada planet kita. Ukuran planet ini misalnya yang sampai 2 kali lipat bumi. Planet ini sangat dekat dengan bintangnya, sehingga satu lingkaran penuhnya tidak sampai 18 jam. Artinya, 1 tahun di sana lumayan singkat. Karena begitu dekat dengan bintangnya, suhunya naik sampai 2700 derajat Celcius. Karena panasnya, plus kepadatan planet ini, para ilmuwan punya teori bahwa intinya terbuat dari karbon dalam bentuk grafit dan berlian. Lebih dari 10 tahun lalu, para astronom menemukan awan uap air yang sangat besar. Jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari planet asal kita. Awan itu adalah sumber air terbesar yang pernah kita ketahui. Ini juga yang tertua, sudah ada sejak alam semesta baru berusia 1,6 miliar tahun. Sekarang umurnya 13,8 miliar tahun. Wah, andai aku mulai nabung 12 miliar tahun lalu.
Dengan bunganya, uangku pasti udah banyak banget sekarang. Tapi aku belum ada di tahun segitu. Nah, awan ini sangat besar dan menampung 140 triliun kali lipat jumlah air di semua lautan planet kita. Awan ini bisa dibilang memberi makan lubang hitam. Awan ini mungkin juga mengandung lumayan banyak gas, seperti karbon monoksida untuk mendorong lubang hitam tumbuh 6 kali lebih besar daripada saat ini. Suhu rata-rata planet kita sekitar 14 derajat Celcius, dan suhu tertinggi yang tercatat adalah 57 derajat Celcius. Terlalu panas? Tapi di Venus, suhu mencapai 482 derajat Celcius, yang menjadikannya planet terpanas di tata surya. Namun, itu belum cukup panas untuk melelehkan baja. Perlu suhu setinggi 1370 derajat Celcius untuk melakukannya. Suhu tadi cukup panas untuk melelehkan timah, tapi terlalu panas untuk menampung kehidupan, setidaknya bentuk kehidupan yang kita ketahui. Venus bahkan bukan yang paling dekat dengan matahari, melainkan Merkurius. Tapi Venus punya atmosfer super tebal yang memerangkap gas rumah kaca. Mirip kamu yang menutupi dirimu dengan selimut tebal di siang bolong. Kita terbiasa melihat gunung berapi memuntahkan lahar cair panas. Lagi pula, begitulah kebanyakan gunung berapi di bumi. Namun di luar angkasa, gunung berapi cenderung memuntahkan metana, air atau amonia. Dan bahan-bahan ini membeku saat meluap dan akhirnya berubah menjadi uap beku dan sesuatu yang disebut salju vulkanis. Yang sedang aku bahas adalah cryovolcano. Kamu bisa menemukannya di bulan Jupiter, Io dan Europa, bulan Saturnus, Titan, dan Pluto. Gunung-gunung berapi di Io sangat aktif, ada ratusan lubang di sana. Kendaraan NASA bahkan telah menangkap beberapa letusan ini secara langsung. Gumpalan uap beku yang keluar dari sana memanjang sekitar 400 km. Oh ya, NASA juga baru saja menemukan bulan lain di sekitar Jupiter yang mungkin tepat buat pertanian suatu hari nanti. Namanya EIEIO. Nah, apa yang terjadi pada cahaya setelah menghilang dalam lubang hitam? Foton adalah partikel cahaya. Cakrawala peristiwa adalah batas lubang hitam. Saat sesuatu misalnya foton melewati garis ini dan memasuki batas tadi, foton tidak bisa melarikan diri lagi. Tapi bukan berarti lubang hitam menghancurkannya. Lubang hitam menarik foton dengan cepat menuju pusatnya, di mana massa yang sangat besar dikemas ke dalam ruang yang sangat kecil. Tapi, kita belum yakin apa yang terjadi pada foton dalam kondisi ekstrim itu. Yang menjadi salah satu misteri terbesar, apakah lubang hitam menghancurkan cahaya atau tidak? Saturnus punya 80 bulan yang kita ketahui. 53 sudah dikonfirmasi dan 29 lainnya dalam daftar tunggu untuk dikonfirmasi sebagai bulan sebelum mendapatkan nama resmi. Salah satu bulannya yang paling keren mungkin adalah sebongkah batu selebar 1470 km yang disebut Iapetus, yang di satu sisi gelap dan di sisi lain terang. Bagian terangnya 20 kali lebih reflektif dibanding sisi satunya. Ternyata sisi terangnya ini adalah es, sisi gelapnya agak lebih rumit. Satu teori mengatakan di sana gelap karena partikel yang datang dari bulan lain yaitu Phoebe. Teori lain mengatakan mungkin penyebabnya panas. Karena orang-orang menghentikan mobil mereka di jalan raya, keluar dari mobil, dan menengadahkan kepala sambil bertanya-tanya. Di banyak kota, semua orang turun ke jalan, balkon, dan atap rumah dipenuhi orang yang menatap bulan dengan terkejut. Warnanya merah. Beberapa orang berteriak bahwa itu kiamat. Beberapa mencari tempat naungan. Bulan yang biasanya berwarna putih kini memang terlihat seperti dicelupkan ke cat merah. Tidak perlu takut jika kamu melihat hal seperti itu. Sebaliknya, nikmati saja pemandangan itu, karena kamu menyaksikan fenomena astronomi langka. Ini adalah gerhana bulan total. Ini matahari. Matahari ada di tengah tata surya, Merkurius, Venus, dan ini bumi. Lalu bulan. Bumi butuh 365 hari untuk mengorbit bintangnya. Pada saat yang sama, bulan mengelilingi bumi dan mengorbit planet kita dalam 27 hari. Bumi menciptakan zona bayangan, dan terkadang bulan melewatinya. Bayangan itu berbentuk corong dan secara bertahap menyempit. Jarak ke bulan adalah 384.000 km. Itu seperti 9 panjang garis khatulistiwa. Pada jarak ini, lebar
Lebar bayangan sekitar 2,6 kali lebar bulan. Saat bulan ada di zona ini, cahaya matahari langsung tidak mengenainya. Artinya, itu seharusnya menghilang, tapi cahayanya malah menjadi merah. Hal tersebut terjadi karena cahaya matahari melewati atmosfer bumi. Cahaya itu menyebar, dan sebagian besar cahaya biru hilang, tapi cahaya merah dan jingga tetap memantul dan mengenai permukaan bulan. Ini dia, kamu melihat fenomena yang disebut bulan darah. Omong-omong, pantulan cahaya ini terjadi pada matahari terbenam dan saat fajar, atmosfer menyebarkan cahaya biru dan kamu melihat langit berwarna merah dan jingga. Jika kamu berdiri di permukaan bulan saat gerhana bulan total, bumi akan terlihat tepat antara kamu dan matahari. Jadi, kamu akan bisa mengamati gerhana matahari. Permukaan bumi akan menjadi gelap seutuhnya bagimu. Kamu hanya akan melihat korona matahari menerangi tepian planet. Bumi dari permukaan bulan hampir seukuran dengan bulan dari permukaan bumi. Gerhana bulan merah seperti itu langka karena beberapa faktor harus terjadi bersamaan. Salah satunya adalah harus terjadi bulan purnama. Biasanya, kamu bisa melihat 2 gerhana bulan total setahun. Pada tahun 2038, kamu akan bisa melihat 4 gerhana itu. Dan gerhana itu sendiri bisa berlangsung selama 108 menit. Tapi ini langka, dan bulan darah panjang seperti itu terakhir terlihat pada tahun 2000. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang tidak tahu banyak fakta tentang satelit kita dan pemandangan bulan merah membuat mereka takut. Itu adalah pertanda buruk dan tanda akan terjadi masalah. Orang-orang yang tahu jadwal gerhana bisa memanfaatkannya. Misalnya, Christopher Columbus memiliki almanak astronomi dan tahu kapan gerhana bulan berikutnya akan terjadi. Dia menakuti penduduk kepulauan Karibia saat dia memprediksi bulan merah. Dahulu kala, bulan adalah bola lava merah. Ini terjadi dahulu sekali, 4,5 miliar tahun lalu. Ini adalah tata surya kita. Ini penuh debu dan asteroid. Semuanya terus bertabrakan, seperti biliar luar angkasa. Ini bumi. Suhu bumi baru mulai dingin dari tabrakan asteroid dan komet terus-menerus. Tapi pada saat itu, Theia muncul di Cakrawala, sebuah planet syukuran Mars. Planet ini memiliki orbit yang kacau dan mendekati bumi dalam gerak spiral. Tabrakan tak bisa dihindari. Dan pada satu titik, salah satu tabrakan terbesar di tata surya terjadi. Theia menabrak bumi dengan miring. Planet ini merobek bagian kerak bumi dan melemparnya ke luar angkasa. Pada akhirnya, bumi menyerap bagian planet yang menabraknya. Puing dari tabrakan mengelilingi bumi untuk waktu lama. Itu semacam cincin seperti milik Saturnus. Puing di orbit bertabrakan dan menumpuk di sekeliling pusat gravitasi biasa. Dan seperti itulah bumi mendapatkan bulan. Ada teori bahwa tabrakan ini membantu melahirkan kehidupan di planet kita. Theia menghantam bumi pada sudut yang sempurna. Jika tabrakannya berhadapan, kedua planet ini kemungkinan besar sudah hancur dalam ledakan dahsyat. Jika tabrakannya bersinggungan, maka tidak akan ada cukup puing di orbit bumi untuk membentuk bulan. Tapi kita mendapat tiket keberuntungan. Bulan menstabilkan rotasi bumi. Tabrakan itu menghancurkan kerak bumi yang padat dan memungkinkan terbentuknya samudra. Ingat, air adalah dasar kehidupan. Saat inti bumi dan Theia menyatu, kita mendapat magnetosfer yang kuat. Ini melindungi semua organisme hidup dari radiasi matahari. Bulan bersama matahari mengendalikan gelombang pasang. Gravitasinya sepertinya menarik air ke sana dari permukaan bumi. Matahari melakukan hal sama. Artinya, jika kita membayangkan bumi sebagai bola air, akan ada 2 gunung, satu di sisi bulan dan satu di sisi matahari. Dan saat bulan mengelilingi bumi, gunung air ini bergerak bersamanya. Jika kamu berada di lautan terbuka dengan meteran, kamu akan melihat bahwa bulan menarik air pada dirinya sekitar 10-15 cm. Bulan secara gravitasi terkunci dengan bumi. Itu sebabnya satu sisi bulan selalu menghadap bumi, seperti Merkurius dan matahari. Tapi bulan tidak diam saja. Bulan sedikit demi sedikit menjauh dari planet kita, sekitar 4 cm setahun. Tidak cepat, tapi kira-kira dalam 600 juta tahun, bulan akan jauh lebih kecil di langit kita, sehingga kita tak akan bisa melihat gerhana bulan lagi. Kamu melihat kawah ini? Ini adalah Tycho. Kawah ini terlihat saat bulan purnama karena cahaya terang yang bersinar ribuan kilometer dari pusatnya. Ini kawah termuda di bulan. Ilmuwan berkata kawah ini muncul karena ada tabrakan meteorit sekitar 109 juta tahun lalu. Pada saat itu, dinosaurus masih ada di bumi dan mereka mungkin melihat tabrakan itu. Kemungkinan besar itu diiringi dengan ledakan besar dan terlihat seperti penghormatan di langit malam.
Manusia suka menjelajahi bulan. Kita sudah mengirim banyak misi ke sana. Total 12 orang telah menginjakan kaki di permukaan bulan. Gaya gravitasi di sana 6 kali lebih kecil daripada di bumi. Jadi, jika seseorang di planet kita memiliki berat badan sekitar 80 kg, timbangan di permukaan bulan hanya akan menunjukkan 13 kg, seperti berat badan anjing sedang. Itu sebabnya astronot bergerak, melompat, dan terjatuh dengan sangat aneh di sana. Dan kamu akan 6 kali lebih kuat di permukaan bulan. Di bumi, orang rata-rata bisa mengangkat sekitar 60 kg. Tapi di bulan, kamu bisa mengangkat motor besar atau beruang grizzly. Permukaan bulan dilapisi dengan regolith. Ini debu bulan yang menutup permukaan padat. Debu seperti itu bagus dalam menjaga jejak kaki. Ini adalah jejak kaki paling terkenal yang melahirkan banyak teori gila. Ini jejak kaki itu, dan ini sepatu yang meninggalkan jejak itu. Tapi sepatu itu rata. Ini dijelaskan dengan sederhana. Astronaut memakai sepatu tambahan untuk berjalan di permukaan bulan. Mereka memiliki jenis sol yang meninggalkan tanda ini. Selain jejak kaki ini, kita meninggalkan banyak benda menarik di bulan. Beberapa wahana bulan, bola golf, bendera, dan sampah manusia. Ada juga banyak satelit rusak dan komponen roket. Secara keseluruhan, sekitar 187.000 kg benda buatan manusia ada di sana. Itu bobot 3 pesawat penumpang atau 31 gajah dewasa. Nantinya, kita berencana melanjutkan misi ke bulan. Pendarat baru akan menjelajahi permukaan satelit kita lagi untuk mencari sumber daya alam di sana. Ini juga tempat bagus untuk menguji wahana baru. Kita bahkan akan merakit sesuatu seperti stasiun luar angkasa internasional di orbit bulan. The Lunar Orbital Platform Gateway. Itu akan menjadi platform berguna untuk menjelajahi satelit kita dan meluncurkan pesawat luar angkasa ke luar angkasa jauh. Jika kamu mulai dari sini, pesawat luar angkasa tidak akan perlu menghabiskan hampir semua bahan bakar untuk mengalahkan gaya gravitasi bumi. Jadi, stasiun seperti itu akan menghemat bahan bakar dan uang. Ilmuwan berharap kita akan bisa menambang air di permukaan bulan. Telah terbukti ada es di sana, kebanyakan di bagian bawah kawah yang tidak terkena cahaya matahari. Mungkin kita akan mengirim wahana ke sana yang bisa mengebor beberapa meter dari permukaan untuk mencari air. Manusia sudah memiliki teknologi untuk membangun koloni lengkap di sana. Akan butuh 3 hari untuk ke sana. Kita hanya perlu membawa cukup panel surya dan bahan bangunan ke bulan. Tidak ada atmosfer di bulan. Jadi, calon penghuni bulan tidak akan terlindungi dari radiasi matahari. Kita harus membangun rumah di bawah tanah untuk memberi perlindungan. Printer 3D modern akan membantu membuat konstruksinya dengan mudah dan cepat. Namun, makanan dan air hanya bisa dipertahankan dengan suplai terus-menerus dari bumi. Sama halnya dengan oksigen. Satu peluncuran roket menghabiskan jutaan dolar. Jadi, untuk sekarang, kolonisasi bulan masih diragukan. Bulan juga bisa menjadi objek wisata luar angkasa. Bayangkan, sebuah pesawat luar angkasa meluncur dari bumi, 3 hari di jalan dan kamu mengorbit bulan. Modul bulan lepas dan kamu mendarat di permukaannya. Kamu naik wahana, menjelajahi kawahnya, lalu kembali ke pendarat. Mesin menyala, pendarat mengembalikanmu ke orbit. Kamu tersambung lagi ke pesawat, lalu kembali ke bumi. Sepertinya itu rencana yang cukup bagus untuk liburan Kamu bangun di suatu pagi, menonton berita sambil minum kopi. Mereka melakukannya lagi, ilmuwan itu, presenter berseru di TV. Laporan beberapa hari lalu mengatakan bulan bergerak makin menjauhi orbit bumi dan jaraknya bertambah 5 cm per tahun. Selama 2000 tahun terakhir, bulan menjauh sepanjang 80 meter. Bukan jarak yang menakutkan, tapi berita itu tetap membuat panik dan prihatin. Orang-orang di seluruh planet bersama-sama berusaha menghentikan kaburnya bulan dari orbit bumi, meskipun sebenarnya bulan gak akan meninggalkan orbit itu selama lebih dari 1 miliar tahun. Tapi semua orang fokus pada manfaat bulan di masa lalu. Seperti yang kita tahu, hidup di bumi nggak akan berevolusi tanpa keberadaannya. Bulan mengendalikan pasang surut dan molekul-molekul atmosfer. Tanpa bulan, manusia khususnya nggak akan berevolusi. Jadi dengan mengapresiasi bulan, para pemimpin dunia memerintahkan ilmuwan untuk mencari solusi guna mendorong bulan lebih mendekati bumi. Mesin pendorong raksasa dibangun di sisi gelap bulan. Mesin dinyalakan dan mencoba mendorong maju, tapi kekuatan awalnya nggak cukup untuk mendorong poros bulan. Bulan justru miring dan berputar pelan.
Ketika bulan berputar, para ilmuwan buru-buru mematikan mesin sebelum mesin itu mencapai kekuatan penuh karena akan keluar dari jalur. Para pemimpin gak menerima tindakan ini dan meminta mereka untuk melanjutkan tujuan. Para ilmuwan bersikeras bahwa perhitungannya nggak benar dan nggak tahu pasti apa yang mungkin terjadi. Keprihatinan mereka diabaikan dan mereka menyaksikan saat daya mesin bertambah besar. Mesin itu perlahan-lahan mendorong bulan dan jaraknya berkurang. Tapi karena waktunya salah, sudut yang dibidik menyebabkan komplikasi. Dorongan dan gravitasi bumi memastikan bulan mengikuti orbitnya dalam jarak yang lebih dekat. Tapi dengan kombinasi dorongan awal pada sudut tidak langsung, bulan diarahkan menjauh dari bumi dengan cepat bergerak lebih jauh keluar lintasannya untuk meninggalkan orbitnya. Setelah selesai sarapan dan mematikan TV, kamu keluar untuk melihat bulan. Bulan jauh tinggi di atas sana dan kelihatannya baik-baik aja. Pasti pembaca berita itu melebih-lebihkan. Masalah bulan sekarang cuma renungan. Kalaupun benar, bagaimana mungkin akan berdampak pada hari-hari kita? Pagi itu terasa wajar seperti hari biasanya di kantor. Selama istirahat makan siang, kamu pergi ke kota dan dalam perjalananmu menyadari angin bertambah kencang, makin kuat dan dingin. Pasti badai sedang mendekat. Dengan cepat kamu mengecek bulan. Bulan tampak lebih kecil, sekitar setengah ukurannya pagi tadi. Tapi sekarang tengah hari, jadi harusnya ukurannya segitu kan? Setelah menghabiskan makan siangmu di restoran itu, kamu pergi dan mendapati suasana lebih gelap. Angin jauh lebih kencang daripada sebelumnya, tapi nggak ada awan badai di langit. Orang-orang di jalan menuju ke langit, terkejut karena sesuatu yang terjadi di sana. Mungkin gerhana? Ketika orang-orang mulai berlarian di jalan dengan panik, kamu mendongak dan gak bisa melihat bulan. Bingung dengan semuanya ini, kamu putuskan untuk pulang hari itu. Ketika sampai di rumah, kamu menyalakan TV. Pembaca berita yang lebih serius dari yang tadi pagi menjelaskan bahwa bulan telah meninggalkan orbit bumi dan sekarang melayang di suatu tempat di ruang angkasa. Hilangnya bulan berarti siklus harian telah berubah. Sekarang cuma ada 6-12 jam sinar matahari sehari dan 1000 lebih per tahun. Aku cuma harus bekerja setengahnya, katamu bersemangat sambil mengepalkan tangan ke udara. Ketiadaan bulan memunculkan dunia yang lain. Tarikan gravitasi bulanlah yang membuat bumi bertahan di tempat pada sudut 23,5 derajat, memastikan pola cuaca dan hari-hari wajar yang kita sudah terbiasa. Karena bingung dengan semua informasi ilmiah, kamu keluar cuma untuk memastikan kalau kamu nggak lagi di prank. Hari kerja yang lebih pendek kayak terlalu indah untuk jadi kenyataan. Saat memandang langit, kamu melihat bintang-bintang lebih terang daripada sebelumnya. Kamu bisa melihat jelas bentuk lengan Bima Sakti, bintang jauh lebih banyak, lalu Venus bercahaya jauh lebih terang daripada yang terlihat di langit. Ini pemandangan indah, tapi kamu nggak yakin apa langit malam yang lebih cerah sepadan dengan ketiadaan bulan. Kamu nggak tertarik dengan astronomi, jadi kamu memutuskan untuk pergi tidur. Ide bagus untuk menyesuaikan diri terhadap siklus malam dan siang yang baru. Kamu setel alarm untuk berbunyi dalam 2 jam. Itu sudah cukup lama, batinmu senang. Toh besok Sabtu, kamu harus bangun pagi-pagi untuk berselancar menangkap gelombang pasang tinggi itu. Kamu bangun, mengumpulkan keperluanmu, lalu berkendara ke pantai. Berita di radio menjelaskan tentang kurangnya pertahanan bumi sekarang terhadap asteroid tanpa kehadiran bulan. Lalu radio membahas masalah pasang surut. Bagaimana pasang surut sekarang jadi sepertiga ukuran biasanya. Kamu nggak yakin dampaknya terhadap gelombang? Mungkin gelombang akan lebih besar. Kamu parkir mobilmu di pantai, mengambil papan selancar, dan memandang ke lokasi selancar. Harusnya sekarang sedang pasang tinggi, tapi entah kenapa, laut lebih jauh daripada biasanya. Kamu abaikan rintangan harus berjalan menuju air. Setelah lama berjalan dengan antusias ke arah ombak yang ganas, mood kamu berubah saat mendekat, menatap kosong pada ombak yang kecil. Dengan kesal, kamu pulang. Sambil berkendara, kamu mendengarkan berita lagi dan lebih memperhatikan informasi. Musim yang berganti mengakibatkan pola cuaca yang tidak menentu, angin lebih cepat dan lebih kuat, membentuk badai yang lebih kencang, dan di beberapa tempat cuma ada kondisi yang stagnan.
Ekuator nggak lagi selalu hangat, kutub nggak selalu dingin, dan kedalaman air turun. Pasang surut cuma menyesuaikan dengan gravitasi matahari, berkurang jadi sepertiga kedalaman prabulan. Di seluruh dunia, ketinggian air laut berubah, turun di kutub-kutub, genangan air di sekitar ekuator bergeser. Bulan mengatur pasang surut dan memberikan pergantian berkala yang menjadi unsur kunci untuk membantu kehidupan di bumi. Bentuk-bentuk kehidupan air terlantar di perairan dangkal di seluruh dunia. Siklus kehidupan mikroba menjadi kacau dan kamu nggak bisa membayangkan sesuatu yang sesimpel perubahan pasang surut bisa begitu penting artinya bagi miliaran bentuk kehidupan. Air dan curah hujan tidak lagi bisa menyediakan kebutuhan di tempat sebelumnya. Cuaca semakin ekstrem, lebih panas dalam periode lebih lama, dan lebih dingin di bagian dunia lain. Seiring waktu, beberapa ribu tahun ke depan, gurun-gurun kering akan berubah menjadi zaman es. Perubahan intens ini mengganggu keteraturan alam dari semua yang terkait kehidupan di bumi. Bulan bukan cuma mengendalikan pasang surut dan cuaca, tapi juga menarik molekul-molekul di atmosfer ketika bergerak. Gerakan konstan atmosfer sekarang mengganggu molekul sehingga menghalangi evolusi masa depan. Kamu tiba di rumah, kecewa setelah tahu berita yang mengecilkan hati itu. Kamu bukan cuma nggak bisa berselancar lagi, tapi seluruh kehidupan di dunia akan berubah. Zaman devolusi telah dimulai. Di tahun mendatang, flora dan fauna berubah untuk menyesuaikan terhadap dunia baru ini. Hewan-hewan bermigrasi yang berpindah ke padang lebih hijau gak akan menemukan apapun. Burung-burung bingung dengan pergantian musim yang tiada akhirnya. Hewan-hewan yang hibernasi keluar masuk sarang mereka di waktu yang salah, dan vegetasi berjuang tumbuh dalam kurangnya sinar matahari. Hewan-hewan malam gak bisa melihat tanpa bantuan pantulan cahaya bulan, meskipun Venus sumber cahaya paling terang ketika gelap, intensitasnya cuma 1/1000 cahaya bulan. Hewan pemangsa yang berburu di malam hari gak bisa menemukan mangsa, sehingga memberi peluang hewan yang lebih kecil untuk berkembang. Meskipun kehidupan telah berubah, bumi akan terus ada. Tapi penyesuaian tiba-tiba akan menjadi ujian bagi semua makhluk hidup. Seiring waktu, akan menarik untuk melihat spesies yang beradaptasi dan berevolusi. Dunia di mana tikus dan mencit lebih menonjol karena kemampuan adaptasinya bisa memunculkan spesies dominan baru. Dalam jutaan tahun evolusi, keturunan mereka akan berkembang dan kita bisa melihat mencit herbivoras ukuran kerbau melintasi dataran dan tikus ukuran harimau berkeliaran di hutan. Mencit yang hidup di pohon dengan lengan panjang mereka mungkin akan berayun-ayun di sela-sela cabang pohon. Yang lain mungkin akan pindah ke laut menggantikan mamalia untuk memakan makhluk air. Tikus-tikus predator bermata lebar mungkin akan muncul dan memiliki sifat serupa kelelawar dengan ekolokasi dan menjadi penakluk malam gelap gulita. Spesies baru yang akan muncul akan terus diawasi manusia dimanapun kita berada. Kamu penasaran kenapa bumi tidak punya cincin? Raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin, tapi planet berbatu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak punya. Dua teori menjelaskan kemungkinan terbentuknya sistem cincin. Teori pertama mengatakan cincin mungkin terbentuk dari sisa-sisa saat planet itu terbentuk. Atau teori kedua mengatakan cincin mungkin saja sisa satelit yang hancur dalam tabrakan atau pecah karena tarikan gravitasi planet induknya. Ilmuwan belum tahu kenapa raksasa gas punya cincin, tapi mereka pikir itu mungkin karena planet ini terbentuk di luar tata surya. Planet berbatu terbentuk di area dalam tata surya kita. Itu sebabnya planet berbatu lebih terlindungi dari kemungkinan benturan dan tabrakan yang bisa membentuk cincin di sekeliling planet. Atau alasannya karena planet lebih besar memiliki volume lebih besar, yang memungkinkan sistem cincin tetap stabil. Beberapa ilmuwan berpikir planet kita memang punya cincin dulu sekali. Di tahap awalnya, objek seukuran Mars menabrak bumi dan menimbulkan cincin puing yang padat. Tapi sistem cincinnya menyatu tak lama kemudian, dan seperti itulah bulan terbentuk. Lebih dari 10 tahun lalu, pada tahun 2011,
astronom menemukan awan uap air besar sekitar 12 miliar tahun cahaya jaraknya dari bumi. Awan ini adalah sumber air tertua yang kita tahu. Saat itu, alam semesta baru berumur 1,6 miliar tahun. Sekarang, umurnya adalah 13,8 miliar tahun. Awan unik ini juga sumber air terbesar yang kita tahu. Awan ini menampung 140 triliun kali jumlah air di samudera bumi. Luar biasa. Kerennya, awan uap air ini semacam menyuapi lubang hitam. Awan ini mungkin mengandung cukup gas, seperti karbon monoksida, untuk membantu lubang hitam tumbuh 6 kali lebih besar daripada sekarang. Kita semua tahu bumi memiliki satu satelit alami, tapi ada 2 lagi asteroid 3753 Carina AA29-2002 yang terkunci ke dalam orbit ko-orbit dengan planet kita. Yang pertama tidak benar-benar mengelilingi bumi, tapi memiliki semacam orbit serempak dengan bumi. Itu sebabnya kelihatannya asteroid ini mengikuti bumi dalam orbit stabil, padahal asteroid ini memiliki jalur sendiri mengelilingi matahari. Satu lagi, AA29-2002 mengikuti orbit tapal kuda yang mengelilingi planet kita. Jalur spesifiknya membawa asteroid ini lebih dekat pada kita setiap 95 tahun. Kamu kira Neptunus adalah tempat yang sangat dingin dan gelap? Bagaimanapun juga, itu adalah raksasa es yang jaraknya 4,5 miliar kilometer dari matahari. Di sana tidak ada banyak cahaya matahari, jadi siang di Neptunus sama seperti senja di planet kita. Tapi raksasa es ini ternyata menciptakan panasnya sendiri. Lebih jelasnya, 2,6 kali lebih panas dari yang kita dapat dari matahari. Ini mungkin ada hubungannya dengan semua tekanan di dekat inti planet. Ini membangun dan melepaskan hidrogen yang membuat pusat Neptunus memiliki suhu 5150 derajat Celcius. Tapi atmosfernya masih cukup dingin, sekitar minus 150 sampai minus 200 derajat Celcius. Bentuk apa yang kamu pikirkan saat seseorang menyebutkan badai? Mungkin hurikan oval panjang dan tornado kerucut, tapi itu yang kita lihat di bumi. Di kutub utara Saturnus, badai telah berlangsung setidaknya 40 tahun terakhir, dan bentuknya segi 6. Bentuk seaneh itu mungkin ada hubungannya dengan gas turbulen Saturnus, atau mungkin bahkan dengan zonal jet yang membentang berkilo-kilometer ke wilayah bertekanan tinggi. Kamu penasaran kenapa planet tidak berkelip seperti bintang? Kalau kamu ada di luar angkasa, kamu tidak akan melihat bintang berkelip sama sekali. Kita melihat bintang berkelip karena atmosfer bumi. Cahaya berukuran kecil dari bintang menabrak atmosfer. Lalu, atmosfer membiaskan cahaya itu sehingga membuat cahayanya bergerak cepat dalam bentuk zigzag. Itu yang kita lihat sebagai kelap-kelip. Planet terlihat jauh lebih besar bagi kita daripada sekadar titik-titik. Dan ya, cahaya planet juga berliku setelah menabrak atmosfer. Tapi gerakan ini saling menghilangkan, sehingga kita tidak melihatnya berkelip, tapi hanya kilau stabil. Di beberapa wilayah, kamu bisa melihat perubahan suhu yang besar. Misalnya di Montana, dalam satu hari, suhunya bisa naik dari minus 48 derajat menjadi 7 derajat Celcius. Kelihatannya banyak, tapi itu tak seberapa dibandingkan Merkurius yang suhunya cenderung beragam, sampai 540 derajat Celcius. Pada malam hari, suhunya minus 170 derajat, dan akhirnya naik mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari. Bayangkan pakaian yang harus kamu siapkan untuk berkunjung 24 jam ke Merkurius. Kenapa atmosfer bumi tidak hilang keluar angkasa? Meskipun kita tidak bisa melihatnya, molekul gas dan uap air yang membentuk atmosfer kita memiliki massa. Dengan demikian, semua molekul ini merasakan tarikan gravitasi bumi, seperti kita. Molekul ini memang bisa lepas jika punya cukup energi. Misalnya, jika planet kita lebih dekat ke matahari, atmosfernya akan lebih panas dan molekulnya bisa lepas lebih mudah. Tapi untungnya, bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari dan memiliki cukup massa untuk bertahan di atmosfer. Saat kamu memikirkan gunung berapi, kamu mungkin membayangkan lava panas dan cair keluar. Setidaknya, seperti itulah di bumi. Di luar angkasa, gunung berapi bisa memuntahkan metana, air, atau bahkan amonia. Di atas sana, gunung berapi juga bisa memuntahkan materi yang membeku saat meletus. Lalu, itu menjadi uap beku dan semacam salju vulkanis. Itu hal umum di satelit Jupiter, Europa, dan Io. Juga di Pluto dan satelit Saturnus, Titan. Ini disebut cryovolcano, dan Io memiliki gunung berapi yang sangat aktif.
Di sana, kamu akan melihat ratusan lubang dengan gumpalan uap beku yang cenderung membentang sejauh 400 km. Dan wahana NASA bahkan pernah mengabadikan beberapa gunung berapi meletus secara langsung. Dar! Planet, satelit, asteroid, komet, bintang, semuanya bisa bertabrakan. Dan galaksi juga. Galaksi kita, Bima Sakti, berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Andromeda, tetangga galaksi terdekat kita. Para astronom percaya Bima Sakti berada dalam jalur tabrakan yang akan menghancurkan kedua galaksi di masa depan. Atau setidaknya, galaksi seperti yang kita tahu. Dua galaksi maju semakin cepat ke arah satu sama lain. Kecepatannya sekitar 402.000 km per jam. Itu akan kacau. Banyak planet dan bintang tidak akan selamat dari tabrakan itu. Pada akhirnya, dua galaksi ini akan menyatu dan menjadi galaksi baru yang tidak dikenal. Tapi ini biar nggak terlalu tegang, ilmuwan berasumsi ini baru akan terjadi 4 miliar tahun lagi. Kalau kamu ingin menyatukan dua logam, kamu sudah tahu satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah memakai panas, agar keduanya bisa mencapai titik leleh. Di luar angkasa, kamu tidak butuh panas untuk melakukan itu, atau pada dasarnya tidak perlu melakukan apa-apa. Kita menyebutnya pengelasan dingin. Fenomena ini terjadi saat kamu saling menggesekkan logam. Dalam kasus itu, logam ini menghilangkan lapisan oksida pelindungnya. Di bumi, lapisan ini mencegah logam menyatu. Tapi di luar angkasa, pelindung ini hilang. Itu sebabnya elektron dari satu logam mengalir ke dalam logam lain. Dan ini hasilnya, ini tanpa usaha. Dulu, ilmuwan percaya bahwa bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang memiliki aktivitas tektonik aktif. Aktif secara tektonis berarti lempeng di bawah kerak bergerak. Proses ini melepaskan panas yang kemudian merusak bentuk permukaan bumi dan menyebabkannya mengecil. Tapi sekarang kita tahu ini terjadi di planet lain juga. Merkurius juga mengecil. Dan ilmuwan mengetahuinya pada tahun 2016 saat pesawat luar angkasa Messenger mengorbit planet ini dan mengirimkan beberapa data penting. Data ini mengungkap ada bentang alam seperti tebing yang dikenal sebagai lereng besar di permukaan Merkurius. Karena relatif kecil, bentang alam ini belum lama terbentuk. Artinya, Merkurius masih berkontraksi, bahkan 4,5 miliar tahun setelah tata surya terbentuk. Bintik merah raksasa Jupiter juga mengecil. Itu adalah badai besar yang mengamuk di permukaan Jupiter. Warnanya kemerahan, bentuknya agak oval, dan lebarnya lebih dari 16.000 km. Yup, itu cukup besar untuk menelan bumi. Dan sekarang, itu perlahan tapi pasti mengecil selama beberapa abad. Bintik merah raksasa adalah salah satu dari banyak badai bertekanan tinggi yang terjadi di Jupiter karena gas yang ada di sana. Sesuatu yang membuat Para kru tengah bersiap dalam peluncuran wahana keluar angkasa selama lebih dari 3 tahun. Mereka udah nyiapin pendaratan di planet asing dengan mengamati sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi gunung berapi purba di Situs Keamanan Nasional Nevada, dan meneliti lubang semburan gas, lubang lava, danau lava, dan lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Supaya bisa melawan mikrogravitasi, mereka latihan berjalan miring dalam kondisi menggantung pada tali sambil bergerak di permukaan dinding. Mereka juga harus ngetes batas ketahanan mereka dengan diet intensif dan pola tidur supaya bisa selamat di luar angkasa. Mereka perlu terbang selama 3 hari, 3 jam 49 menit untuk sampai di permukaan The Sea of Tranquility. Padahal ada pilihan lain seperti Ocean of Storms dan Central Bay. Tapi mereka lebih milih The Sea of Tranquility karena tempat ini punya visibilitas yang bagus, relatif rata, dan mudah dijangkau dengan minim bahan bakar. Sesampainya di sana, mereka langsung nyium bau nggak enak. Kedengarannya kayak cerita di novel sci-fi kan? Tapi itulah yang dialami oleh para astronot Apollo 11 saat mereka mendarat di bulan, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1969. Sejak saat itu sampai sekarang, 12 astronot telah menapakkan kaki mereka di permukaan bulan. Bulan sudah kita anggap sebagai tetangga bumi di ruang angkasa. Tapi ternyata, satelit alami kita ini masih menyimpan banyak misteri. Sebetulnya wajar aja sih, karena bulan selalu nunjukin sisi yang sama. Hal ini bisa terjadi karena bumi dan bulan berotasi pada kecepatan yang sama, jadi kita menganggapnya selalu diam. Padahal itu bukan posisi permanennya. Malahan, bulan terus jaga jarak dengan bumi hampir sejauh 4 cm setiap tahun.
Percaya nggak percaya, bumi dan bulan juga saling mempengaruhi meski keduanya terpisah sejauh 384.400 km. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi, sedangkan bumi memicu pergerakan di permukaan bulan. Gempa bulan bisa berlangsung jauh lebih lama daripada gempa bumi, bahkan sebagiannya bisa awet sampai setengah jam. Bentuk bulan kelihatan bulat sempurna di malam purnama, tapi bentuk aslinya adalah oval. Bentuk yang kita anggap bulat sempurna ini disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Jejak manusia di bulan gak cuma teramati dari jejak kaki di permukaannya. Pada tahun 1969, para astronot Amerika juga ninggalin benda-benda seperti 2 bola golf, lukisan karya seniman terkenal Andy Warhol, dan pesan dari Ratu Elizabeth II. Eugene Cernan, salah satu astronot terakhir yang menapakkan kaki di bulan, juga menulis inisial nama anaknya di permukaan bulan, tepatnya pada tahun 1972. Karena di sana nggak ada angin dan perubahan cuaca lain, huruf TDC buatannya akan selalu ada. Bulan bisa aja memicu alergi. Astronot Harrison Jack Smith dari Apollo 17 sempat berhenti di lembah Sea of Serenity. Lalu dia masuk lagi ke modul awak pesawat, tapi saat itu pakaiannya ditempeli debu bulan, dan saat ngelepas pakaian astronotnya, dia mengalami reaksi alergi bersin-bersin, mata merah, dan gejala lain selama 2 jam. Bulan punya zona waktu khusus karena posisinya mepet ke bumi, kita menyebutnya sebagai waktu standar bulan. Tapi waktu di sana nggak sama kayak di bumi loh, dan untuk mengonversinya juga agak rumit. Jadi singkatnya begini, 1 tahun di bulan terdiri dari 12 hari, dan 1 hari di sana kurang lebih selama 1 bulan di bumi. Semua hari di bulan dilabeli sesuai dengan nama astronot yang pernah mendarat di sana. Lalu, awal tahunnya bertepatan dengan tanggal pendaratan Neil Armstrong di permukaan bulan. Dengan kata lain, awal tahun di kalender bulan dimulai pada tanggal 21 Juli 1969 pukul 2:56.15 GMT. Karena atmosfernya super tipis, suhu bulan juga sangat ekstrim. Di area panas, suhu bulan bisa mencapai 93 derajat Celcius. Tapi di area kutubnya cuma sekitar minus 240 derajat Celcius. Para saintis telah meneliti keterkaitan antara bumi dan satelit alaminya sejak dahulu kala. Mereka terus melakukan pengamatan untuk mencari tahu kenapa bulan punya pengaruh besar bagi kita. Para saintis dan filsuf di abad pertengahan juga beranggapan kalau sebagian orang cenderung mengalami kondisi kesehatan tertentu saat bulan purnama. Tapi mereka belum bisa mengungkap alasannya, makanya di zaman dulu para penderita gejala ini sering disebut lunatik, atau secara literal berarti sakit bulan. Siklus bulan juga mempengaruhi makhluk hidup di bumi selain manusia. Nyatanya, para pemilik anjing 28% lebih rentan melarikan anabulnya ke dokter hewan selama bulan purnama. Mungkin karena ini juga ya, serigala suka melolong di malam bulan purnama, apalagi di budaya populer. Tapi para saintis belum bisa ngejelasin keterkaitan antara perilaku serigala dengan siklus bulan. Jadi kemungkinan itu cuma mitos. Salah satu kawah terbesar di tata surya kita juga ada di bulan, namanya adalah Basin Kutub Selatan Aitken. Formasi raksasa ini berlokasi di sisi jauh bulan dan diameternya sekitar 2.500 km. Fenomena bulan yang juga masih nyisain banyak tanda tanya adalah cahaya aneh di permukaannya. Para saintis menamakan cahaya ini sebagai TLP, kependekan dari Transient Lunar Phenomena atau fenomena bulan sementara. Cahaya ini ternyata udah diamati di seluruh dunia selama berabad-abad loh. Salah satunya terjadi pada tahun 1178. Para rahib dari Canterbury mengklaim telah melihat obor menyala di permukaan bulan setelah matahari terbenam. TLP nggak cuma berupa kilatan cahaya, sejumlah laporan juga merinci kejadian aneh lain seperti kabut mirip gas berwarna merah, hijau, biru, dan ungu. Di area tertentu juga kelihatan lebih gelap. Jangan-jangan bulan kita sedang mengalami kejadian aneh. Atau mungkin kita baru mengamatinya dengan peralatan studi luar angkasa yang lebih mutakhir. Para saintis telah mengembangkan berbagai teori untuk mencari tahu penyebab fenomena ini.
Kilatan aneh di permukaan bulan bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari tabrakan meteor sampai aktivitas elektrostatis. Tapi setiap kejadiannya sulit dijelasin secara gamblang karena sebagian besar TLP cuma dilaporkan oleh pengamat tunggal atau hanya terjadi di satu lokasi. Karena di bulan gak ada aktivitas seismik yang terlihat, kita bisa ngelihat kilatan cahaya aneh di permukaannya. Getaran di permukaan bulan bisa memicu ledakan gas yang memantulkan cahaya, sehingga cahayanya bertambah terang. Sebagian saintis menyatakan, sisa-sisa aktivitas geologi juga bisa menjadi penyebab fenomena aneh ini. Cukup bikin kaget kan? Tapi yang kita tahu, di bulan gak ada kehidupan. Kamu tahu kan kalau bulan juga bisa berubah warna? Penjelasan ilmiahnya udah banyak tersedia. Selain itu, bulan kelihatan abu-abu kecoklatan saat diamati dari luar atmosfer bumi. Kalau dilihat dari permukaan bumi, warnanya akan berubah tergantung pada berbagai faktor. Bulan di dekat kaki langit kemungkinan besar akan kelihatan kuning atau kemerahan. Bulan biru yang super langka itu menandakan kalau kita mengamatinya dari atmosfer yang mengandung banyak partikel debu. Bulan ungu juga kadang muncul, tapi penyebab munculnya warna ini masih menjadi perdebatan. Kita nggak tahu pasti kalau di permukaan bulan ada air, dan kalaupun memang ada, kita nggak bisa mastiin jumlahnya, jadi manusia belum bisa mendiami bulan. Mungkin ada kaitannya dengan radiasi? Studi terbaru menunjukkan tingkat radiasi di permukaan bulan 5-10 kali lebih kuat dari pesawat penumpang transatlantik. Berarti angka ini 200 kali lebih tinggi dari tingkat radiasi di permukaan bumi. Dalam eksplorasi di masa depan seperti proyek Artemis, para saintis sebaiknya nggak mengekspos astronot. Diambil dari nama saudari Apollo, Artemis, program ini direncanakan bisa mengirim para astronot ke bulan sekaligus mendirikan bangunan di sana untuk mempelajari bulan secara aman. Meski proyek ini sudah dimulai pada tahun 2017, misi pertamanya akan diluncurkan pada tahun ini dengan perkiraan Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV, yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu, beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer, tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya.
dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi 2 bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh, tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang, kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars, dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas, dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi.
Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam.